Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang hijrah dari riba yang dirahmati Allah. Pada saat kita sedang terkena musibah riba atau musibah apapun, kita akan dihadapkan pada dua nasihat: bersabarlah atau bersyukurlah. Ada yang merespon begini, ngomong sabar emang gampang, tapi kan jalaninnya susah. Atau ngomong gini, bersyukur, kena musibah kok disuruh bersyukur, nanti malah ditambah lagi musibahnya. Jadi bagaimana nih sikap kita kalau ditimpa musibah? Bersabar atau bersyukur? Mana yang lebih baik? Bersabar atau bersyukur? Mana yang lebih mudah? Bersabar atau bersyukur? Bapak Ibu pejuang hijrah yang dirahmati Allah, bersabar atau bersyukur, keduanya baik. Bersabar membuat kita semakin merendah dalam sujud meminta pertolongan Allah, dan kita bersyukur mendapatkan kondisi penghambaan seperti itu. Mana yang lebih mudah? Bersabar atau bersyukur? Keduanya juga mudah, tergantung dari mana kita mau memulainya. Bersabar membuat kita selalu menunduk, mengevaluasi diri, dan bersyukur selalu membuat kita tersenyum menghadapi masalah. Alhamdulillah, pasti ada hikmahnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sabar dan syukur dalam menghadapi musibah riba. Simak videonya sampai akhir, silakan disebarkan jika dirasa video ini bermanfaat. Sabar itu ya udah diam aja dulu, tahan. Toh mau apa kita juga nggak tahu harus bagaimana. Udah mentok, ya tunggu aja dulu, diam. Tapi diamnya itu jangan bengong, nanti malah kepikiran yang enggak. Nanti malah suuzon, berprasangka buruk, akhirnya malah jatuh sakit. Sabar itu ya diam aja dulu. Jangan ngeluh sana, ngeluh sini. Pikirannya juga disuruh diam aja dulu. Jangan dipikirin dulu tuh masalah. Dipikirin terus juga malah mentok, kagak nyampe. Pusing kan akhirnya. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat sabar? Mari kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu sebagai cara kita minta tolong kepada Allah. Nggak cuma sabar diam doang sambil bengong, tapi sabar sambil sholat, sabar sambil berzikir. Sholat adalah salah satu bentuk zikir. Sabar sambil baca Al-Quran, sabar sambil bersolawat. Dengan sabar yang seperti itu, kita mencoba merasakan koneksi dengan Allah. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa saja yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan siapa saja yang mengingatku di tengah banyak orang, maka aku akan mengingatnya di tengah orang yang lebih baik dan lebih banyak. Sabar itu diam sambil zikir dan tenang merasakan kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu diam, menunggu, menenangkan diri. Sabar itu khusyuk, memang berat, kecuali kalau kita sudah dapat merasa kembali kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin
bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sabar itu diam aja dulu, diam sambil memahami makna kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Wa basyyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sabar itu membuat kita kembali mengingat Allah. Diri kita ini milik Allah, berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Begitu juga dengan masalah. Masalah datang kepada kita karena izin dari Allah. Semua yang kita terima termasuk masalah adalah titipan, amanah yang akan kembali pada Allah. Sabar itu membuat kita kembali mengingat Allah. Dan pada akhirnya sabar itu akan membuat kita bersyukur. Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Bersyukur kena musibah, itu pertanda kita akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diinginkan Allah untuk mendapat kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Bersyukur kena musibah, itu pertanda dosa-dosa kita sedang diampuni. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Bersyukur kena riba, jadi lebih khusyuk mendekati Allah. Jadi tambah ilmu, bertambah ilmu tentang sabar, bertambah ilmu tentang syukur, bertambah ilmu tentang bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menyelesaikan masalah. Para konsultan hutang riba itu tadinya juga orang yang bermasalah. Mereka punya masalah, tapi mereka bersyukur. Masalah jadi solusi. Sekali lagi, bersyukur sudah kena riba. Gak apa-apa harta habis, yang penting bertambah ilmu. Bertambah ilmu itu pertanda bertambahnya kemuliaan. Bagaimana kalau susah sekali untuk bersyukur? Ya memang susah. Bersyukur itu tidak mudah. Hanya sedikit orang yang bisa bersyukur. Tahu nggak kenapa hanya sedikit orang yang bisa bersyukur? Karena di sini setan mati-matian berusaha untuk membuat kita tidak bersyukur. Iblis sudah berjanji begitu. Ceritanya begini, ada di surah Al-A'raf. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah,
sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi bersyukur itu memang berat. Ada godaan setan dari berbagai arah, berusaha membuat kita menjadi hamba yang tidak bersyukur. Jika bersyukur itu berat, lalu bagaimana? Ya udah, mulai dari sabar aja dulu. Paling mudah itu bersabar, nggak usah mikir, diam aja dulu, menahan diri, banyakin sholawat, banyakin berzikir. Kalau udah waktunya terang ya terang, mana ada gelap bisa menahan datangnya cahaya, kecuali kita menutup mata fisik apalagi mata batin. Masih nggak bisa tahan, nggak bisa sabar, ya itu karena kita nggak bisa menerima. Terima aja dulu kondisi yang ada, akui aja dulu memang itu salah kita. Jangan nyalahin orang lain, benahin diri sendiri, lihat diri sendiri, syukuri nikmatnya, beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Al-Quran Surah Hud ayat 3. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Demikianlah Bapak Ibu, bersyukur atau bersabar, keduanya baik. Dari manapun kita memulainya, keduanya akan berakhir dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like jika suka, komen jika perlu, dan bagikan ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Pergi ke masjid pakai kopiah. Kopiah dipakai warnanya coklat. Semoga video ini menjadi berkah, membawa manfaat sampai ke alam akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.